sebaiknya saya turun karena situasi kita sangat tidak menginginkan. Angin udah mulai kencang ini. Tadi Mas naik sih nggak begitu kencang ya. Ini tiba-tiba di pertengahan jalan sekitar jalan 20 menit dari pos 4. Anginnya sangat kencang sekali. Dan sebagai manusia biasa kita nggak bisa melawan kekuatan, apalagi melawan dengan tanpa pikir panjang. Halo kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Fian di channel Jalan Sendiri ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menapaki salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, yakni Gunung Sumbing via Basecamp Cepit yang ada di Kecamatan Bulu di Desa Pager Gunung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Untuk keseruan dan bagaimana perjalanan saya menapaki sampai nanti di puncak di atas sana, ikuti terus di channel ini dan selamat menonton. Selamat menonton. Basecamp Sumbing via Cepit yang terletak di Desa Pager Gunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ya, sekarang udah jam 7:42 dan sekarang mau siap-siap untuk naik ke Gunung Sumbing via Basecamp Cepit. Di awal-awal pendakian kita ngelewatin jalan berbatu kayak gini, dan samping kanan kiri udah mulai rimbun ditumbuhi sama tumbuhan, dan juga sudah nggak begitu berangin, nggak seperti pas tadi ketika naik
naik ojek. Dan overall di awal pendakian ini jalurnya masih bersahabat. Udah, ikuti terus perjalanan saya menuju ke pos berikutnya. Yuk. Buang matang, buang mantan sembarangan boleh, buang sampah sembarangan jangan. Sekarang baru jalan sekitar 10 menit dari pos ojek tadi. Sekarang tuh udah ngelewatin jalan-jalan yang berbatu tapi udah ditata sama pihak base camp. Seperti ini jalurnya. Dan di kanan kirinya masih sama. Didominasi sama tanaman bambu apa ini? Bukan bambu kuning sih, bambu hijau tapi jenisnya masih kecil-kecil. Dan sekarang tuh anginnya agak lumayan kencang. Overall jalurnya masih besar. Sekarang udah jalan sekitar 15 menit dan udah sampai di pos 1 aula. Tadi jalan dari base camp itu naik ojek sekitar 20 menit. Kemudian pas naik jalan dari pos ojek menuju ke sini itu sekitar 15 menit. Perjalanan ngelewatin tanjakan-tanjakan berupa jalur yang udah seperti tangga kayak gitu. Dan ini karena anginnya sangat kencang, jadi pohon-pohon ada beberapa yang sudah pada tumbang. Aduh, harus terabas. Harus naik apa? Ini kayaknya baru. Aduh, agak besar. Ini kayaknya barusan patah ya. Oh. Jadi harus hati-hati ketika ngelewatin jalur ini ketika cuacanya lagi berangin kayak gini. Ya udah, lanjut. Jalan sekitar 10 menitan nih udah ada pohon tumbang kayak gini nutupin jalur. Ini tadi harus ngerangkak dari sana, sini terus ke sini. Ya lumayan lah ini. Mungkin perlu dibersihkan. Dekat dari pos 1, sekitar 15 menit jalan lah. Ya udah, ini mau lanjut. Masih semangat. Ini masih melewatin jalanan berbentuk hutan. Anginnya nggak begitu kencang kayak tadi, ya masih
semakin masuk ke dalam rimba ini semakin jalanannya semakin datar dan nggak begitu berangin juga. Dan di atas sepertinya cuacanya juga udah mulai terbuka dan panas matahari udah mulai masuk dari sela-sela pepohonan yang ada di atas. Udah mau lanjut. Jalurnya tuh lumayan ringan ya. Jalurnya bentuknya tuh tanah padat dan juga kemiringan juga gak begitu terjal. Ini sekitar 20 derajat. Jalurnya zigzag-zigzag gitu sehingga nggak begitu menyusahkan ketika kalian jalan. Udah, ini mau lanjut menuju ke pos 2. Yuk. Jalan sekitar 20 menitan. Kita ngelewatin kayak ada sungai yang dikasih jembatan kayu. Itu ada airnya dan mengalir. Jika kalian tadi lupa ngisi air di base camp, di sana ada air yang mengalir juga. Ada sebuah area yang lumayan terbuka, ada tempat duduk dan juga ada area lapang yang bisa kalian gunakan untuk ngecamp semisal keadaan darurat ya. Dan di sini tuh kalian juga harus hati-hati karena banyak sekali pohon-pohon yang udah mulai tumbang, mungkin pohonnya udah mulai tua. Dan juga itu anginnya tuh gak begitu kencang, kemungkinan tertutup sama vegetasi-vegetasi hutan yang lumayan lebat. Jadi ini cocok banget semisal kalau keadaan darurat kalian mau mendirikan tenda di sini karena nggak ada angin yang masuk sama sekali. Dan sekarang mau istirahat sebentar, terus lanjut menuju ke pos 2. Yuk. Masih semangat lanjut menuju ke pos 2. Ini jalurnya tuh semakin nanjak banget. Jalurnya semakin nanjak. Belakang bisa dilihat sendiri, di atas bisa dilihat sendiri. Jalurnya tuh udah mulai semakin nanjak banget. Keren banget jalurnya. Dan sekarang cuacanya alhamdulillah masih kondusif, seperti pas waktu kayak pas istirahat tadi. Dan semoga aja cuacanya masih seperti ini sampai nanti di pos 4 tempat kita ngecamp. Kita
kita naiknya tuh dari sisi timur. Kalau sisi timur biasanya memang jalurnya masih tertutup seperti ini, nggak kayak misal kita lewat jalur utara atau jalur yang dari selatan. Terus semuanya kalau udah mau mendekati area puncak biasanya jalurnya udah mulai gundul. Dan ini alhamdulillah tuh anginnya kondusif ya, angin kondusif. Kemudian ya pokoknya intinya cuacanya bersahabat lah. Lanjut. Cuacanya sangat wah banget karena sekarang anginnya sangat kencang. Semoga aja aku berdoa tidak hujan. Aduh, sendirian ini. Semoga nanti di atas nggak hujan. Ini udah jalan sekitar 30 menit dari pos 1 sekarang menuju ke pos 2. Ini jalannya udah mulai terbuka dan anginnya udah mulai menerpa. Jalannya udah mulai berbatu kayak gini, udah mulai berbatu tuh ke atasnya, dan juga batuannya ini sangat licin sekali, jadi kalian mesti hati-hati ketika jalan melewatin jalur ini. Kemudian apa lagi ya, kalian mesti nata napas karena di awal-awal dari pos 1 tadi tuh jalurnya nanjak banget dan juga banyak pohon tumbang. Sekarang udah jalan sekitar 50 menit dari pos 1 sekarang menuju ke pos 2. Ini sekarang jam 12 waktu Indonesia Barat dan sepertinya juga udah mulai terdengar suara azan. Jadi ini mau istirahat sebentar. Kemudian kalau dirasa sudah cukup, nanti terus lanjut menuju ke pos yang kedua. Perjalanan menuju ke pos 2 itu jalurnya udah gak ngotak banget. Jalurnya nanjak sekali, nanjak dan juga apa ya, berbatu. Jadi misal kalian nemu batu yang masih lebar gitu dan ada apa lumutnya, itu kalian harus hati-hati karena itu bisa buat kalian kesandung dan juga kalian akan terjatuh.
Sekarang udah sampai di pos 2 Sondo, ketinggian 2098 meter dari permukaan laut. Tadi jalan dari pos 1 itu sekitar 1 jam, ya ini lebih 5 menit. Jalannya itu didominasi sama trek yang menanjak banget. Kemudian di jalurnya itu didominasi sama trek batuan yang terjal tentunya. Kemudian ada pohon-pohon yang tumbang beberapa tadi. Kemudian di sini tuh sebenarnya ada shelter, tapi shelternya kebetulan sekarang sudah rubuh. Dan juga ini tampaknya kalau dilihat-lihat gak ada space lagi buat diriin tenda, cuman ada satu ini paling di sini. Ini bisa buat diriin tenda satu. Kemudian ini jalurnya ya lumayan terbuka, tapi terlindung angin, jadi semisal anginnya kencang kayak gini tuh nggak begitu merepotkan dan dingin. Ya udah, ini mau istirahat sebentar karena kebetulan juga azan udah mulai terdengar. Ikuti terus perjalanan saya menuju ke pos berikutnya, pos 3. Yuk. Di awal-awal pendakian jalurnya udah mulai terabas-terabas masuk kayak lorong-lorong kayak gini, dan jalurnya itu didominasi sama trek batuan yang ada lumutnya, jadi sangat licin nih kalau kalian gak hati-hati. Kemudian penanda jalurnya juga udah mulai banyak, jalur penandanya. Jadi selama kalian ngikutin arahan dari penduduk jalan tersebut, kalian gak akan tersesat. Ya udah, itu terus perjalanan saya menuju ke pos 3. Yuk. Lancar banget jalurnya, dan jalur yang paling ngeselin itu batuan yang ada lumutnya, licin banget. Kalau gak hati-hati kalian akan jatuh, swear beneran. Lanjut. Jalurnya bisa dilihat sendiri. Seperti inilah jalurnya. Berbatu, ada lumutnya, dan kalau dipijak sangat licin sekali. Namun overall jalurnya masih bersahabat kok. Cuman tadi pas di awal-awal itu jalurnya emang agak terjal banget nanjaknya. Dan ini juga udah mulai gelap. Takut banget kalau hujan. Kalau hujan nanti aku gak bisa ngerekam. Semoga sih gak hujan ya. Cuma anginnya aja yang banyak, gak masalah. Dan jangan banyak berhenti, karena cuaca sekarang sedang berangin dan pasti akan sangat dingin sekali. Otomatis kalian harus jaga ritme jalan juga biar tubuh kalian tetap hangat. Lanjut.